Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Nah, kali ini gue akan ngebahas kisah seorang perempuan Indonesia yang udah pernah nolak cintanya presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Nah, beliau adalah Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani. Nama yang sangat panjang ya guys. Kalau dia lagi ke luar negeri mungkin wah yang baca paspornya juga panjang banget nih. Nah, dia tuh biasa dipanggil dengan Gusti Nurul. Beliau adalah putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 dan permasyurinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Timur. Nah, ayahnya tuh yaitu Mangkunegoro ke-7 ini adalah seorang ningrat dari Solo yang megang pemerintahan Mangkunegara dari tahun 1916 sampai 1944. Dan ibunya yang tadi itu GKR Timur adalah putri ke-12 Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Keraton Yogyakarta. Artinya Gusti Nurul ini tuh berdarah bangsawan atau seorang putri bangsawan. Jadi selain berdarah bangsawan, Gusti Nurul ini juga dipuji karena kecantikan, kecerdasan, dan pemikirannya yang modern. Dan karena kecantikannya yang sangat cantik ini, beliau ini sampai jadi primadona di kota Solo dan juga ditaksir sama beberapa tokoh negara. Nah, siapa aja nih tokoh negara yang naksir sama Gusti Nurul ini? Jadi selain ditaksir sama Presiden Soekarno yang tadi udah gua sebutin di awal, beliau juga tuh ditaksir sama mantan Perdana Menteri Indonesia yang namanya Sultan Syahrir. Terus beliau juga pernah ditaksir sama mantan Kasat yang namanya Kolonel GPH Jati Kusumo. Dan tokoh negara lainnya yang nyoba meminang Gusti Nurul ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Luar biasa kan guys? Ditaksir sama 4 tokoh negara yang hebat-hebat ini. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang berhasil memikat hatinya Gusti Nurul ini. Nah, lalu siapa akhirnya pria yang berhasil memikat hatinya? Apakah Family Seeker penasaran? Makanya dengerin terus ya ceritanya. Jadi selain cantik, Gusti Nurul ini juga pinter banget dalam hal menari. Nah, suatu kali waktu beliau masih berumur 15 tahun, beliau ini diminta untuk nari di depan Ratu Wilhelmina di Belanda. Jadi beliau ini diundang khusus untuk datang ke Belanda guys. Dan tarian ini adalah kado pernikahan untuk Putri Juliana dari ibunya yaitu Ratu Wilhelmina yang tadi. Nah, ada cerita nih di balik kisah beliau nari di Belanda tersebut. Jadi waktu itu rombongan Mangkunegaran lupa bawa gamelan buat ngiringin tarian Gusti Nurul. Jadinya tarian Gusti Nurul ini diiringi sama alunan gamelan yang dimainin di Pura Mangkunegaran di Indonesia loh guys. Dan iringan gamelan ini tuh dipancarin pakai Solose Radio Vereniging. Nah, jadi ini tuh pakai siaran radio gitu guys. Kayak siaran langsung. Dan ternyata Radio Vereniging ini adalah stasiun radio pertama di Indonesia. Dan stasiun radio ini tuh bisa ada karena jasanya Bapak Gusti Nurul, Mangkunegoro ke-7 yang tadi guys. Dan yang luar biasanya lagi, Gusti Nurul ini sampai masuk majalah legendaris yang judulnya tuh Life. Itu tuh adalah majalah terbitan Amerika. Dan majalah ini tuh masang foto Gusti Nurul waktu nari di hari pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Tepatnya tuh majalah Life di tanggal 25 Januari 1937. Terus Gusti Nurul ini juga punya pemikiran yang sangat modern untuk perempuan di waktu itu. Walaupun dia berasal dari keraton Jawa, dia itu ngelakuin kegiatan-kegiatan yang dianggap tabu waktu itu. Untuk dilakuin sama seorang perempuan. Misalnya tuh berkuda dan juga berenang. Oke guys, kita balik lagi ke kisah percintaannya ya. Lalu apa sih alasan beliau ini menolak semua laki-laki yang hebat tadi? Jadi waktu Gusti Nurul ini berumur 20 tahun,
datanglah pinangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Tetapi beliau ini menolak pinangan tersebut dengan alasan nggak mau dimadu. Beliau sadar kalau posisi istri sultan itu begitu tinggi dan juga terhormat. Dan setiap perempuan pastilah pengen. Tapi beliau ini ingat sama wajah ibunya yang selalu kelihatan sedih. Dan beliau juga ingat sama harapan ibunya kepada Gusti Nurul ini supaya jangan sampai dimadu. Ya mungkin karena ibunya juga dimadu guys. Nah beliau juga menolak lamaran dari GPH Jatikusumo dengan alasan yang sama. Yaitu karena nggak mau dimadu. Padahal poligami adalah hal yang biasa di dalam kehidupan keraton. Nah, terus bagaimana dengan Perdana Menteri Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Jadi setiap ada rapat kabinet di Yogyakarta, Sultan Syahrir ini tuh selalu ngutus sekretarisnya buat nganter hadiah kepada Gusti Nurul. Dan hadiah-hadiah tersebut itu dibeli di Jakarta. Ada selendang, selendang sutra, tas, bahkan juga jam tangan dengan merek yang terkenal. Dan gak cuma hadiah, Sultan Syahrir ini juga rajin kirimin surat. Dan Gusti Nurul juga rajin ngebalesnya. Cuman sayangnya hubungan keduanya ini tuh gak bisa berlanjut ke pelaminan. Kenapa? Karena alasannya masalah partai. Sebagai seorang putri bangsawan yang feodal, beliau tidak mungkin menikah sama seorang tokoh partai sosialis di Indonesia. Nah buat family seeker yang gak ngerti apa itu feodal dan sosialis, jadi gini, feodal itu adalah suatu sistem yang kekuasaan absolutnya itu berada di tangan seorang raja. Jadi kalau raja ini pengen tanah dari seorang rakyat, rakyat tersebut harus memberinya dengan sukarela. Atau si raja ini naksir dengan seorang perempuan. Nah perempuan itu juga harus dengan ya rela untuk dinikahi. Nah dari situ bedanya kalau sosialis berada di tangan pemerintah pusat. Atau negara Indonesia yang ada kekuatan hukumnya. Jadi nggak bisa semena-mena. Bagaimana dengan Presiden Soekarno? Emang Presiden Soekarno ini tuh belum ngelamar langsung kepada Gusti Nurul. Tapi Gusti Nurul pernah diundang ke Istana Cipanas untuk makan bersama Presiden. Bahkan Presiden minta pelukis terkenal yang namanya Basuki Abdullah untuk melukis Gusti Nurul. Dan lukisannya itu dipajang di kamar kerjanya Presiden di Istana Cipanas. Dan waktu Gusti Nurul udah nikah, di dalam setiap pertemuan-pertemuan dengan Presiden, Presiden Soekarno selalu bilang kalau dia tuh kalah cepat dengan suaminya Gusti Nurul. Tapi kalau kita lihat Presiden Soekarno yang punya banyak istri, ya udah pasti sih kalau Presiden melamar juga bakalan ditolak. Karena tekad Gusti Nurul ini emang gak mau dipoligami. Nah, lalu siapa laki-laki yang berhasil memikat hatinya Gusti Nurul ini? Dia adalah seorang perwira biasa, namanya adalah RM Suryo Suyarso. Gusti Nurul ini pernah bilang kalau dia tuh jatuh cinta pada pandangan pertama sama suaminya. Jadi singkat cerita gini guys, akhirnya mereka tuh pacaran. Tapi sebagai putri keraton, pacaran itu gak boleh di tempat terbuka atau di tempat umum. Mereka tuh pacarannya di lingkungan Pura Mangkunegaran. Itu tempat pacaran mereka tuh udah disiapin. Yaitu di ruang Prangwedanan. Udah gitu, pertemuan mereka pun tetap diawasi sama keluarga Gusti Nurul. Biasanya sih ada Om Suryo Sumo yang ngawasin pertemuan mereka atau mereka lagi pacaran guys. Nah Om Suryo Sumo ini adalah adik dari ayahnya Gusti Nurul. Jadi ketat banget ya guys. Ada satu pantangan yang gak boleh dilakuin sama Gusti Nurul kalau Mas Yarsonya lagi datang. Yaitu beliau tuh gak boleh nyuguhin nasi. Karena menurut kepercayaan keraton Jawa, kalau nyuguhin nasi, hubungan kekasih itu bisa putus atau bisa batal menjadi suami istri. Jadi beliau nih nyuguhin makanan yang lain, misalnya makaroni khas Solo. Akhirnya mereka pun menikah di tanggal 24 Maret tahun 51. Dan Gusti Nurul ini memilih untuk hidup di luar istana. Jadi beliau tuh memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa dan ikut suaminya dinas di Jakarta waktu itu.
Memang bangunan rumah dinas suaminya tuh nggak sebesar Pura Mangkunegaraan. Tapi beliau bilang kalau beliau tuh ngerasain damai dan kebebasan di sana. Beliau juga ngerasa beruntung bisa dapetin suami seperti Mas Yarso. Karena suaminya itu bukan tipe yang rewel apalagi soal makanan. Beliau juga mulai menikmati hidup sebagai istri tentara dan mulai aktif di organisasi istri tentara. Jadi nggak ada lagi yang manggil Gusti, yang ada hanya Ibu, Jeng, atau Mbak Yu. Jadi Gusti Nurul ini selalu ngikutin suaminya berpindah-pindah tempat karena alasan dinas. Dari pernikahan mereka, mereka ini dikaruniai 7 orang anak. Dan Gusti Nurul meninggal pada tanggal 10 November tahun 2015 di Rumah Sakit Boromius Bandung pada umur 94 tahun karena penyakit gula. Dan jenazahnya dimakamkan di kota Solo. Oke guys, sekian dulu ceritanya. Semoga kalian semua terhibur dan kalau kalian suka dengan cerita ini, tolong kasih like, share, komen dan tentunya subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.